Di sisi lain, Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng kembali ke kota kekaisaran dan langsung pergi melihat bagaimana Chen Ping melatih tubuhnya. Saat ini, wajah Xiao Yuanshan terlihat tidak begitu bagus. Ayah, mengapa ketiga orang ini ingin membunuh Tuan Chen? Mungkinkah Tuan Chen memiliki hubungan dengan kekuatan tersembunyi ini? Xiao Feng bertanya dengan sangat bingung. Xiao Yuanshan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai Tuan Chen selesai menempa tubuhnya. Selama periode ini, bahkan jika kita bertarung dengan sekuat tenaga di dinasti Xiao, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati sini. Saya mengerti. Saya akan segera mengerahkan pasukan untuk melindungi tempat ini. Xiao Feng mengangguk. Tetapi pada saat ini, di dekat dinasti Xiao, ada beberapa fluktuasi aura yang kuat, yang membuat Xiao Yuanshan mengerutkan kening. Seorang ahli lain sedang mendekati dinasti Xiao kita. Mungkinkah ketiga orang itu lagi? Xiao Feng bertanya. Bukan tiga orang itu. Auranya salah. Kata Xiao Yuanshan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli yang datang ke dinasti Xiao? Apakah mereka semua di sini untuk Tuan Chen? Wajah Xiao Feng penuh dengan kebingungan. Xiao Yuanshan, Xiao Feng dan yang lainnya tidak tahu tentang perintah 10 istana untuk membunuh Chen Ping. Mereka tidak dapat mengerti mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Orang-orang ini semua ada di sini untuk saudara Chen. Saat ini, Yun Li datang perlahan. Bagaimana kau tahu? Tanya Xiao Feng. Karena 10 istana menggunakan 100.000 batu roh abadi untuk mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Chen Ping, jadi orang-orang ini datang ke sini hanya untuk perintah pembunuhan. Kata Yun Li ringan. 100.000 batu roh abadi. Xiao Yuanshan terkejut. Dia tidak menyangka istana 10 begitu murah hati. Karena orang-orang ini datang untuk Tuan Chen, mengapa mereka tidak bertindak? Jika ketiga kultivator itu bertindak sekarang, tidak semua orang di dinasti Xiao kita mungkin bisa menghentikan mereka. Xiao Feng berkata dengan bingung. Xiao Yuanshan melirik ke langit dan berkata sambil berpikir, mungkin orang-orang ini punya kekhawatiran. Tuan Xi telah meningkatkan kekayaan dinasti Xiao saya selama ribuan tahun, yang membuktikan bahwa dinasti Xiao saya dapat berdiri kokoh selama ribuan tahun. Jika orang-orang ini mengambil tindakan di dinasti Xiao, mereka pasti akan memiliki beberapa keraguan. Mereka adalah orang-orang pintar, dan mereka pasti telah menyelidikinya sejak lama. Ayah benar, kita punya Tuan Xi yang melindungi kita. Siapa yang berani bertindak di dinasti Xiao? Kurasa ketiga orang itu ingin mengelabui Tuan Chen dan kemudian bertindak di luar dinasti Xiao. Kita hanya perlu mencegah Tuan Chen pergi, kata Xiao Feng. Ya, kita hanya perlu mencegah Tuan Chen meninggalkan dinasti Xiao. Xiao Yuanshan juga mengangguk setuju. Apakah menurutmu Chen Ping akan tetap tinggal di dinasti Xiao? Setelah Yun Li selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia baru saja bertemu Chen Ping, dia sepenuhnya memahami karakter Chen Ping. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng berhenti bicara. Melihat Chen Ping yang masih menderita bencana guntur, mereka merasa sedikit bingung. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras dan serangkaian guntur yang mengerikan menyambar ke arah Chen Ping dengan dahsyat. Yun Li, yang sudah pergi, berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Chen Ping di udara. Tubuh Chen Ping terlihat memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan kulit tubuhnya pun berubah keemasan. Selesai secepat itu, Yun Li berkata dengan sedikit terkejut. Gulungan suci tentang pemurnian tubuh ini adalah teknik rahasia klan dewa mereka. Semua orang dari klan dewa mempraktikkannya, dan beberapa bahkan telah mempraktikkannya selama ratusan atau ribuan tahun. Yun Li sendiri telah berlatih entah berapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berlatih secepat Chen Ping. Para dewa semuanya yakin bahwa mereka dianugerahi bakat luar biasa, tetapi meski begitu, tidak ada kultivator dewa yang mampu mengolah gulungan pemurnian tubuh dewa ini dengan begitu cepat. Cahaya keemasan di tubuh Chen Ping semakin menyilaukan. Bahkan tanpa mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh dagingnya yang murni dapat memancarkan cahaya keemasan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Chen, Anda benar-benar seorang dewa. Mata Xiao Yuanshan berbinar saat ini, wajahnya penuh kekaguman. Kekuatan Chen Ping juga berarti bahwa dinasti Xiao mereka akan menjadi semakin kuat. Xiao Yuanshan sangat beruntung saat ini karena dapat berteman dengan Chen Ping dan membawa peluang besar bagi dinasti Xiao. 10 istana.
Huo Qing sedang berbaring di kamar tidurnya dan tidak pernah meninggalkan 10 istana. Dia tidak takut bahwa penguasa 10 istana akan menimbulkan masalah baginya. Dia datang ke istana 10 hanya untuk sekadar mengikuti arus dan menebarkan reputasinya. Keluarga Huo mereka juga merupakan keluarga yang terkenal dan bergengsi di klan dewa. Mereka tidak berani melakukan apapun padanya hanya sebagai penguasa istana 10. Tepat saat Huo Qing sedang berbaring santai, lelaki tua kurus itu masuk. Apa yang terjadi? Apakah Chen Ping sudah meninggal? Huo Qing bertanya. Tuan, meskipun banyak orang telah pergi ke dinasti Xiao, mereka belum mengambil tindakan. Apa yang harus mereka takutkan? Kata lelaki tua kurus itu. Aku tahu apa yang mereka takutkan. Wajar saja jika mereka tidak mengambil tindakan. Lagi pula, tidak pasti apakah Istana 10 dapat menghasilkan 100.000 batu roh abadi. Lagi pula, Chen Ping punya guru di belakangnya. Mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak menyelidiki, dan mustahil bagi mereka untuk dimanfaatkan oleh kita dengan mudah. Huo Qing tampaknya telah menduga hal ini. Tuan, Lin Kedong dari kota Sun Mun juga membawa orang ke dinasti Xiao, mungkin untuk perintah pembunuhan juga. Kata lelaki tua kurus itu. Apa? Huo Qing tiba-tiba duduk, si idiot itu juga tertipu. Hahaha, Lin Chong membanggakan dirinya sebagai orang pintar, tetapi dia malah melahirkan anak yang bodoh. Jika Lin Kedong membunuh Chen Ping, itu akan jauh lebih menyenangkan. Tuan muda, apakah Lin Kedong akan sebodoh itu hingga menyerang Chen Ping? Sudah banyak kultivator di dekat dinasti Xiao. Jika yang lain tidak mengambil tindakan, dia pasti juga tidak akan melakukannya, kan? Kata lelaki tua kurus itu. Jika dia tidak melakukannya, kami akan merangsangnya. Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan melemparkannya kepada lelaki tua itu, sambil berkata, ini ada 20.000 batu peri. Berikan kepada Lin Kedong dan katakan padanya bahwa itu adalah uang jaminan untuk 10 istana kita. Melihat begitu banyak batu peri, dia pasti tidak akan ragu. Tuan, apakah Anda akan memberikan 20.000 batu roh abadi seperti ini? Orang tua itu memegang batu peri dan sangat enggan berpisah dengannya. Tidak mungkin menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor domba. Selama Lin Kedong membunuh Chen Ping, dia pasti akan meminta sisa 80.000 batu roh abadi kepada 10 istana. Kemudian aku akan melihat bagaimana Tuan 10 istana akan menanganinya. Huo Qing selesai berbicara dan melambaikan tangannya. Orang tua itu melangkah mundur dan menatap 20.000 batu peri di tangannya dengan tatapan membara di matanya. Ini 20.000 batu peri. Dia bahkan ingin membunuh Chen Ping sendiri dan mengambil batu peri itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping. Kota Matahari dan Bulan, Lin Chong masih bermain catur dengan Taoist Wuji. Seringkali mereka berdua membutuhkan waktu puluhan hari untuk menentukan pemenangnya. Ayah, kakak laki-lakiku hilang. Kudengar dari para penjaga bahwa dia telah meninggalkan kota Sun Mun. Saudara keempat Lin Kevan buru-buru berlari ke aula dan berkata, kemana kakakmu pergi? Kalau saja Ruoya tidak bersamanya, dia pasti baik-baik saja. Lin Chong masih memegang bidak catur itu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah, kakak laki-lakiku mungkin telah melihat perintah pembunuhan dan pergi untuk membunuh Chen Ping. 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda baginya. Lin Kevan menganalisis. Apa? Lin Chong menjatuhkan bidak catur di tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin si idiot ini percaya pada perintah pembunuhan dari 10 istana? Para biksu klan dewa itu sangat sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan 100.000 batu roh abadi untuk memberi hadiah kepada orang lain tanpa imbalan apapun? Pergi dan bawa kembali kakak tertuamu sekarang juga. Si idiot ini sedang digunakan sebagai pion oleh 10 istana. Aku sangat marah. Jika orang-orang di 10 istana tahu tentang ini, aku akan sangat malu. Lin Chong benar-benar marah. Wajahnya memerah dan dia berteriak, ayah, kakak laki-lakiku mungkin tidak mendengarkan aku. Lin Kevan berkata dengan malu, ambil tokenku. Jika dia tidak patuh, katakan padanya untuk tidak pernah kembali ke Sun Mun City. Biarkan dia berjuang sendiri. Lin Chong melemparkan token ke Lin Kevan. Di atas dinasti Xiao, dua aura yang mendominasi datang dengan cepat. Saudaraku, ada beberapa orang lagi yang datang ke dinasti Xiao. Sepertinya mereka datang untuk Chen Ping. Ada berapa orang di sana? Pria kurus itu memandang ke kejauhan, sambil sedikit mengernyit. Semakin banyak orang, semakin baik. Kita bisa memanfaatkan situasi ini.
Pria berjubah brokat itu tersenyum tipis. Saudaraku, begitu banyak orang datang ke sini untuk melihat Chen Ping. Jika seseorang berhasil terlebih dahulu, bukankah kita akan datang ke sini dengan sia-sia? Saya pikir kita harus mengambil tindakan dan membunuh Chen Ping sebelum orang-orang ini melakukan sesuatu. Pria kekar itu hampir tidak dapat menahan kegelisahannya. Dasar bodoh, banyak sekali orang yang menunggu, tapi tidak ada seorang pun yang memasuki dinasti Xiao untuk membunuh Chen Ping. Tidak bisakah kau melihat alasannya? Orang-orang ini telah hidup selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka sangat cerdas. Karena mereka tidak mengambil tindakan, mereka pasti telah menyelidikinya. Kamu diam saja dan jangan mengambil tindakan tanpa izinku. Lelaki berjubah brokat itu melotot ke arah lelaki kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi ada ketidakpuasan yang jelas di wajahnya. Dua aura datang dengan cepat, dan ketika mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa itu adalah seorang biksu laki-laki dengan seorang biksu perempuan berpakaian putih di belakangnya. Kedua orang ini adalah Lin Kedong dan Lin Ruoya. Melihat bahwa Lin Kedong dan Lin Ruoya tidak lebih kuat dari mereka bertiga pergi menemui mereka. Ketika mereka tiba di depan Lin Kedong, sebelum mereka bertiga bisa berbicara, Lin Kedong berkata dengan nada meremehkan, keluar dari sini, apakah kamu juga di sini untuk membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi? Ketiganya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Kedong begitu merajalela. Sial, kau pikir kau siapa? Beraninya kau meminta kami keluar dari sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Apa kau percaya aku akan memukulmu sampai mati dengan palu, lalu mempermainkan kultivator wanita di belakangmu? Pria kekar itu memasang ekspresi marah di wajahnya, dan palu meteor di tangannya terus berputar. Ketika Lin Ruoya mendengar ini, dia sangat marah hingga langsung menghunus pedangnya. Lin Kedong berkata dengan dingin, siapa aku? Kukatakan padamu, aku Lin Kedong dari Sun Moon City. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan satu palu. Jika kau berani menyentuhku, Sun Moon City akan mencabik-cabikmu dan kau tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Kota Matahari Bulan. Mereka bertiga terkejut dan jelas mundur 2 langkah. Terutama laki-laki kekar itu, mukanya jadi jelek sekali. Ketiganya hanyalah kultivator independen. Bagaimana mungkin mereka memiliki modal untuk melawan Kota Matahari dan Bulan? Di antara kekuatan tersembunyi di alam surga dan alam manusia, Kota Matahari dan Bulan dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Kakak saya memang ceroboh. Saya mohon maafkan saya. Pria berjubah brokat itu meminta maaf dengan senyum lebar di wajahnya, ekspresinya sangat menyanjung. Melihat ekspresi wajah pria berjubah brokat itu, Lin Kedong akhirnya tersenyum. Senang sekali disanjung orang lain. Kalian bertiga, perhatikan baik-baik. Saat aku membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, aku akan menghadiahi kalian beberapa. Lin Kedong berkata dengan sangat arogan, terima kasih, Guru Lin. Pria berjubah brokat itu buru-buru mengucapkan terima kasih, Tuanku. Dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh seorang guru. Kita tidak bisa gegabah memasuki dinasti Xiao dan membunuh orang. Dan 10 istana jelas bukan orang yang menepati janjinya. Jadi, bahkan jika kita membunuh Chen Ping, kita mungkin tidak bisa mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Jadi, harap berhati-hati. Yang mulia, Lin Ruoya membujuk Lin Kedong, hahaha. Bukankah sudah kubilang bahwa aku tidak peduli apakah 10 istana memberikan batu abadi kepada orang lain atau tidak? Jika aku membunuh Chen Ping dan mereka tidak berani memberiku batu abadi, aku akan memimpin pengawal kekaisaran untuk memusnahkan 10 istana sekaligus. Lin Kedong tertawa keras, tampak sangat arogan. Ketiga pria berjubah brokat yang berdiri di samping mendengarkan kata-kata Lin Kedong, dan tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Bagaimanapun, kekuatan Kota Matahari dan Bulan ada di sana, dan tidak kalah dengan 10 istana, dan bahkan lebih tinggi dari 10 istana.